Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat berjumpa lagi di kanal Setia Budi, yaitu kali ini khusus membahas tentang serial Kuiper School dan membahas tentang langkah-langkah memanfaatkan aplikasi LMS Kuiper School ya. Nanti jangan lupa like and share, dan selamat menikmati. Sekarang bagaimana cara kita memberikan tugas kepada siswa atau share tugas kepada siswa di Kuiper School? Pertama, seperti biasanya kita login. Kemudian tampillah ini beranda. Oke. Tampil beranda, saya set dulu. Oke. Setelah tampil beranda, kita masuk ke kurikulum dan tugas. Coba kita masuk kurikulum dan tugas. Di sini ada pilihan, yaitu pilih kategori. Nah, pilih kategori ini kita klik. Banyak sekali di sini pilihan-pilihan yang bisa kita ambil. Pertama, mungkin kita sekarang selaku guru di kelas di SMA, maka bisa lihat ini, kita lihat ya. Ada SMA kurikulum ini mulai SMP kurikulum 2013, SMA kurikulum 2013 IPA, malam ilmu sosial, ilmu bahasa. Ada juga yang lama KTSP atau 2006. Kemudian ada bank soal SMA dan seterusnya. Mungkin pada hal-hal tertentu itu ada kurikulum 13 revisi. Ya. Mungkin di Kuiper Bapak Ibu ada enggak? Kami belum begitu paham ya. Yang jelas kita mulai masuk ke ini aja, yaitu kita berikan soal. Misalnya kalau kita mengajar ekonomi, klik ini ya. Kemudian di sini ada pilihan, oke. Pilihan kelas 12, 11 dan kelas 10, semua mata pelajaran. Kita bisa juga untuk ya menyempitkan. Nah, ini semua kelas. Kalau misalnya kita mengajar kelas 12 saja, kita klik. Nah, yang muncul di sini kelas 12 saja. Kita juga bisa melihat misalnya untuk bidang studi apa yang kita butuhkan. Misalnya saja saya sebagai pengajar ekonomi akuntansi, ini saya klik. Maka muncullah ekonomi mulai kelas 10, 11 dan 12. Misal saya mengajar kelas 12. Oke. Di sini akan muncul materi-materi seperti ini. Nah, kita bisa melihat konsep dasar. Misalnya kita share konsep dasar persamaan akuntansi. Nah, ini kita klik aja. Kegunaan informasi akuntansi ini yang kita tugaskan. Kalau kita ingin menugaskan yang lain, bisa diklik di bawahnya. Berarti ada 10 paket soal kegunaan informasi akuntansi, kemudian 10 soal pengguna informasi akuntansi. Nah, setelah itu di kanannya akan muncul materi dan soal. Nih, yang kita share ke anak-anak nanti bentuknya materi ini, kemudian dan soal-soal yang muncul. Oke. Terus gimana cara memberikan tugas? Bisa dilihat di klik tugas ini, atau di scroll ke bawah, diklik buat tugas dengan topik terpilih, sama tampilannya, munculnya sama ya. Nah, tugas ini bisa kita berikan satu kelas atau beberapa kelas. Misalnya kalau beberapa kelas ini kita berikan tugas. Nah, berarti ini 4 kelas. langsung bisa seluruhnya diberikan tugas kepada 4 kelas.
Ini kita coba yang satu kelas saja, misalnya kelas 12 MIPA 1 lintas minat ekonomi. Nah, macam-macam tugasnya itu bisa dipilih di sini. Satu, kalau dalam bentuk tugas itu berarti siswa mengerjakan semua pertanyaan di dalam kuis. Bedanya apa? Kalau ini siswa bisa remedi. Jadi kalau belum dapat 100, bisa siswa mencoba berulang-ulang sampai dia dapat 100. Namun nilai yang tertera adalah nilai yang pertama, percobaan pertama, istilahnya gitu. Yang kedua, ini kalau dalam bentuk ujian. Nah, kalau dalam bentuk ujian ini kita bisa setting kapan, jam berapa kita mulai dan berakhir jam berapa. Nah, kalau ini yang ketiga ada soal dan ulasan, ya. Kita adalah harus mencoba mengerjakan kuis, lalu mengulas pembahasan dan mengerjakan ulang kuis tersebut sampai dapat 100. Biasanya yang kita gunakan kalau itu penugasan, ini cenderung kita gunakan nih. Kalau itu dalam bentuk penilaian harian atau penilaian semester pas, itu kita pilih yang ini. Nih. Nah, di sini nanti ada setting jamnya. Contoh begini. Saya berikan tugas. Oke. Nama tugasnya adalah misalnya nih. Ini aja kita daripada kita ketik, ambil. Oke. Nama tugas nih, kegunaan informasi akuntansi. Ya. Kemudian komentarnya opsional. Nah, ini akan ada settingan. Tanggal berapa kita akan men-setting ini. Nah, bisa tanggal 13 besok atau 14 atau 15 dan seterusnya. Jam berapa? Ya, jam berapa ini bisa disetting. Nah, kita menyetingnya. Nah, bisa jam 00, jam 15 dan seterusnya. Tuh, kemudian sampai dengan jam berapa kita setting. Contoh. Oke, ini kita setting rencananya jam 7. Oke. Berapa menit pekerjaan ini? Misalnya 7 sampai jam 8. Nah, berarti berapa? 1 jam. Tanggal 14 kita setting. Nah, kemudian kita lanjutkan nih. Lanjutkan. Klik kirim tugas. Nah, berarti buat tugas baru. Nah, oke. Ini tugasnya sudah tersampaikan ke siswa. Kita melihatnya di mana? Di beranda. Nah, ini ada satu tugas yang akan kita berikan ke siswa tersebut. Ini kalau tugasnya dalam bentuk ulangan harian atau penilaian harian dan pas ini. Nah, contoh lain kita kalau memberikan penugasan yang dalam bentuk lain, misalnya bukan dalam pas tapi tugas. Kita buka kurikulum tadi kelas 12 ya. Misalnya tadi konsep dasar persamaan akuntansi. Misalnya sekarang kita sub KD atau indikator yang ketiga dan keempat. Oke, tugas kita lihat ya. Kelas berapa? 12 MIPA 1 lagi misalnya. Atau misalnya 12 MIPA 2, biar beda ya kelasnya. Nah, kita tidak melakukan ujian tetapi memberikan tugas. Bedanya apa? Kalau tugas itu berarti bisa dikerjakan berdasarkan berapa lama, berapa hari. Contoh tadi misalnya kita nih bukan kegunaannya sistem informasi akuntansi, oke. Sistem informasi akuntansi. Oke, kita masukkan. Kemudian nih
bisa kita pilih 7 hari atau berapa lama ya. Bisa 7 hari atau diatur sendiri. Nah, kalau diatur sendiri misalnya 3 hari atau 2 hari. Misalnya penugasnya besok tanggal 12 dan tanggal hari ini tanggal 12 ya, besok tanggal 13 ya, dan sampai dengan tanggal 14 kita terapkan. Oke. Nah, lanjutkan. Kirim tugas. Berarti ke dashboard, lihat berarti. Nah, ini tugas yang baru. Oke, itu perbedaannya. Terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.